Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar, NIM saya 2892050060. Saya dari Prodi Manajemen. Tujuan saya membuat video ini untuk melakukan ujian akhir semester Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Bapak Luluh Abdillah Kurniawan SEMM. Saya di sini akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional merupakan tempat untuk melakukan pertukaran barang dan jasa. Perdagangan internasional berkembang ke dalam ukuran yang besar karena kerjasama yang dilakukan oleh berbagai negara dan adanya keinginan untuk mempromosikan suatu barang dan jasa secara bebas. Faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, perbedaan teknologi. Yang ketiga, keinginan untuk meningkatkan pendapatan negara. Yang keempat, penghematan biaya produksi. Yang kelima, keinginan menjalin hubungan dengan negara lain. Yang keenam, selera masyarakat yang tinggi. Yang ketujuh, untuk memenuhi kebutuhan barang dalam negeri. Manfaat perdagangan internasional bagi negara. Yang pertama, sumber devisa. Yang kedua, memperluas lapangan pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas konsumsi. Yang keempat, menambah pasar dan keuntungan. Yang kelima, peningkatan teknologi. Adapun hambatan perdagangan internasional, yang pertama perbedaan mata uang. Nah, perbedaan mata uang juga hambatannya itu ya misalkan dolar ke rupiah, itu kan perbedaannya sangat jelas ya, karena bedanya sangat jauh juga. $1 aja hanya 15.000. Nah, itu perbedaan mata uang. Kualitas sumber daya manusia yang rendah, terjadinya perang. Nah, terjadinya perang juga yang sekarang ada kasusnya itu di Ukraina dan Rusia. Nah, itu menjadi hambatan perdagangan internasional. Munculnya mafia ekonomi. Dampak positif dan negatif perdagangan internasional bagi Indonesia. Nah, dampak positif yang pertama, mendapatkan hubungan harmonis antar negara. Jika aktivitas perdagangan internasional berjalan sesuai kesepakatan kedua negara, maka akan menciptakan sebuah kepercayaan dari negara lain. Yang kedua, menambah lapangan pekerjaan seperti yang sudah saya sebutkan di atas. Perdagangan internasional juga membutuhkan tenaga kerja. Dengan adanya lapangan pekerjaan yang luas akan terciptanya kesejahteraan sosial. Yang ketiga, mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Jika masyarakat menginginkan sesuatu barang tetapi barang tersebut sulit didapatkan di negara itu, maka perdagangan internasional adalah solusinya. Adapun dampak negatifnya, yang pertama, munculnya sifat konsumtif. Perilaku konsumtif seringkali muncul ketika melihat barang luar negeri dan itu harus dihindari karena merugikan negara dan diri sendiri. Yang kedua, ketergantungan terhadap negara lain. Hal ini disebabkan karena kebiasaannya barang luar negeri lebih berkualitas daripada barang dalam negeri. Yang ketiga, melemahkan rupiah. Apabila impor lebih besar daripada ekspor akan mempengaruhi nilai mata uang rupiah, maka dari itu memakai produk dalam negeri sangat penting untuk negara. Nah, adapun contoh perdagangan internasional ini menurut berita dari CNBC Indonesia. Nah, gara-gara daging ayam impor, Republik Indonesia dan Brazil bertarung di WTO. Nah, Jakarta, CNBC Indonesia, Kementerian Perdagangan Kemendak melakukan banding di World Trade Organization atau disebut dengan WTO terhadap kekalahan Indonesia dalam gugatan Brazil soal kebijakan impor daging ayam ke dalam negeri. Pemerintah Indonesia yakin kebijakan ini tidak melanggar ketentuan dari WTO. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional atau yang disebut dengan PPI, Kementerian Perdagangan Jaminko Bris Witakjaksono menjelaskan ada 2 sengketa lagi yang sedang dibahas pada proses banding WTO dengan pihak Brazil. Yang pertama, mengenai proses pengeluaran sertifikat kesehatan dan sertifikasi halal. Menurutnya, kita beranggapan Indonesia tidak melanggar atau konsisten dengan ketentuan WTO, termasuk ketentuan proses penerbitan kesehatan badan internasional lainnya. Jika kita tidak menerapkan kebijakan ini untuk tujuan menghambat impor ayam, jelasnya dalam konferensi virtual pada Senin tanggal 31 bulan 5 tahun 2021.
Ini juga sejalan dengan ketentuan perjanjian SPS atau disebutkan Sanitary and Voluntary hewan yang juga jelas umumnya ditetapkan lembaga internasional lainnya. Jelasnya, SPS adalah bagian dari kesepakatan dagang internasional WTO yang berkaitan dengan kesehatan. Kedua, terkait dengan tuduhan penggunaan perbatasan produk impor, Jatmiko mengatakan pihaknya tidak menerapkan kebijakan pembatasan produk impor. Dalam konteks yang digugat oleh Brazil, kita yakin Permendak itu tidak bertentangan atau bertujuan membatasi produk impor. Karena sebagaimana diketahui, kalau memang menerapkan kebijakan ini berdasarkan asemen produk yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Jelasnya, dari panel sengketa DS484 yang diperkarakan oleh Brazil di WTO ini menyatakan ada 4 kebijakan Indonesia yang melanggar aturan WTO, yaitu Positive List, Fixed License Term, Intruded Use, dan Undue Delay. Proses kasus ini memang sudah berlarut-larut. Jatmiko menjelaskan sengketa ini terjadi sejak akhir 2014 hingga saat ini. Proses ini masuk pada tahap panel-panel kebutuhan pada 2016 dan 2018 sampai 2018. Kurang lebih ada 7 gugatan yang disampaikan pihak Brazil berjalan dengan waktu. Kemudian juga panel kepatuhan memutuskan dari 7 gugatan masih ada 2 hal yang belum sesuai ketentuan WTO, yaitu Intended Use dan Undue Delay. Jelasnya, Jatmiko menjelaskan dalam menyelesaikan sengketa, pemerintah Indonesia sudah sangat fleksibel untuk membuka konsultasi dengan pihak Brazil, mencari solusi kasus sengketa DS383 supaya tidak berlarut-larut. Menyatakan ada 4 kebijakan Indonesia yang dianggap melanggar aturan, yaitu beberapa hal juga sudah ditempuh Indonesia untuk dalam mencari solusi. Meskipun ada satu langkah hukum yang bisa ditempuh seluruh pihak untuk solusi akhir yang tahap banding. Jelasnya, saat ini Indonesia melakukan banding di WTO terkait kasus sengketa ini. Namun proses pelaksanaan mitigasi masih menunggu hasil pembentukan juri atau hakim pengurus penyelesaian sengketa. Awal sengketa personal ini bermula ketika Indonesia sempat kalah dari gugatan Brazil yang didaftarkan ke WTO pada tahun 2014 lalu. Di dalam gugatan itu, Brazil mengeluh menerapkan aturan tak tertulis oleh Indonesia yang berakibat menghambat ekspor ayam Brazil ke Indonesia sejak 2009 silam. 3 tahun berikutnya, Indonesia diputuskan bersalah karena tidak mematuhi 4 ketentuan WTO. Pertama, yakni daftar impor Indonesia disebut tidak sesuai dengan artikel X1 dan XZ 1994. Kedua, persyaratan penggunaan produk impor tidak konsisten dengan artikel X1 dan artikel XX. Ketiga, prosedur perizinan impor utamanya dalam hal pembebasan periode jendela permohonan, persyaratan pencatatan tetap dan jenis, jumlah produk dan pelabuhan masuk, serta asal negara tidak konsisten dengan artikel X dan XX. Keempat, penuduhan proses persetujuan sertifikat kesehatan veteriner melanggar artikel 8 dan aneks C1A SPS Agreement. Indonesia harus mengubah ketentuan impornya. Pemerintah pun mengkomandasi dengan mengubah 2 aturan, yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 65 Tahun 2018 tentang ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2018 tentang pemasukan kartas daging jeroan dan olahannya ke dalam wilayah NKRI. Namun Brazil tetap tidak puas dengan perlakuan Indonesia. Pada Juni lalu, Brazil mengatakan Indonesia masih menghalang-halangi ekspor daging ayamnya ke Indonesia dengan menuduh
produksi kebersihan dan produk halal. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.